Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dan selamat ini jam siang ya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, tolong sampah-sampah yang disamping Aliska dan yang lain tolong dibenahi dulu. Sebelum kita berdoa, nah, oke. Nah, tolong, Kak Anissa, pakai sepatunya. Sudah? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, tolong ketua kelas bikin doa ya. Baik Pak, ya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lanjutkan pelajaran. Doa mulai. Sebelum kita mulai Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Dandi, Ibat, Winda, Susi. Oke, hadir semua ya. Oke. Nah, ada yang tahu nggak kemarin kita udah bahas materi apa? Apa tuh? Teks eksplanasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang wawancara. Jadi dari wawancara bisa dijadikan teks eksplanasi. Nah, sebelum kita mulai, berdiri dulu. Bapak mau anak-anak Bapak berdiri semua. Kita akan nyanyi lagu yang akan buat kalian semangat. Ada yang tahu lagunya naik ke puncak gunung? Naik ke puncak gunung. Oke, ya, berdiri. Nah, kalian ada Rara yang paling bersemangat. Ayo, Rara, ayo. Semuanya ya. Ya, semuanya berdiri. Ya, Kak Rahel, berdiri, Kak. Ya, Kak Uci. Ya, semuanya. Siap? Siap, Pak. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Nah, tahu nggak kenapa tadi Bapak ngajak kalian nyanyi tentang lagu Naik ke Puncak Gunung? Karena materi yang akan kita bahas itu ada kaitannya dengan lagu tersebut, yaitu tentang apa? Nah, di sini ada nggak sih yang tahu apa sih namanya wawancara itu? Ada yang pernah dengar kata wawancara itu apa? Tidak, Pak. Nanya, benar. Artinya apa? Ngopi bareng bisa jadi. Nah, jadi wawancara itu proses bertanya. Nah, apa aja sih yang harus dilakukan untuk mewawancara? Pak, wawancara itu gampang ke mudah? Gampang ke mudah. Susah ke mudah? Wawancara mudah kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini contoh wawancara dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalian mau nanya ke ayah atau ibu kalian, kayak ayah mau kemana, dengan siapa, nanti pulang jam berapa dan lain sebagainya. Itu juga salah satu bentuk wawancara sederhana. Nah, di sini coba buka bukunya halaman 14. Nah, kita akan bahas tentang apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun teks wawancara. Nah, apa saja unsur-unsur yang ada pada wawancara yang ada di dalam buku? Silakan buka apa saja unsur-unsur wawancara yang ada dalam buku. Iya, 5W+1H. Tapi
sebelum itu kita harus punya apa? Sumber. Narasumber. Dan wawancara. Nah, coba kalian buka buku halaman 14. Nih, yang tadi Bapak udah suruh kalian buka. Apa sih narasumber itu? Terus sikap wawancara yang baik itu seperti apa? Nah, di situ kita akan bahas bahwa narasumber adalah orang yang punya informasi. Pak, kenapa harus orang punya informasi? Kalau orang yang tidak punya informasi, kita nggak bakal tahu apa yang mau kita tanya. Jadi kayak nanti ngangong, jadi kayak mau baca gimana? Jadi bukan topik yang kita inginkan, melainkan pembicaraan yang tidak terarah. Sedangkan pewawancara itu siapa? Pewawancara itu siapa? Orang yang bertanya. Orang yang bertanya. Nah, orang yang bertanya. Tapi kalau kita tanya sembarangan, kira-kira marah nggak misalnya? Kanisa menanya mamanya kayak gini. Mak, mau nanya ha? Kira-kira mamanya marah nggak? Marah. Nah, pewawancara itu punya sikap yang harus diterapkan. Nah, sikapnya apa aja? Sikap siap. Nah, sikap pewawancara itu yang pertama dia harus memperkenalkan diri. Introduction. Nah, kenapa harus perkenalan diri, Pak? Nggak mungkin kan kalau pasti orang tua kalian itu pernah bilang kalau ada orang yang nggak dikenal tiba-tiba deketin kalian dan nanya, itu jangan dideketin, benar nggak? Nah, maka dari itu kita harus perkenalkan. Misi Pak, misi Bu, saya dari ini mau mewawancara Bapak tentang permasalahan ini atau kejadian ini. Jadi kalian harus apa? Perkenalan. Yang kedua, meminta kesediaan waktu. Waktu dulu. Meminta waktu. Gimana itu minta waktu? Nah, gimana meminta waktu? Benar. Nah, cara minta waktunya, misi Pak, misi Bu, Bapak sibuk enggak? Jika Bapak tidak sibuk atau tidak dalam keadaan buru-buru, bolehkah saya minta waktu Bapak sebentar buat diwawancara tentang permasalahan ini? Nah, seperti itu. Nah, jadi sikap wawancara yang kedua kita harus Minta waktu. meminta waktu. Nah, biasanya kita tidak boleh dadakan. Hari ini mau wawancara, hari ini minta waktu. Kita harus buat janji. Jadi kalau kita udah buat janji, kita harus menepati menepati janji. Nah, karena kita udah buat janji, langkah selanjutnya apa? Tepati. Melayani narasumber. Pak, melayani kayak gimana Pak? Bukan melayani itu membantu. Enggak, melayani narasumber itu kita memperlakukan narasumber sebaik-baik mungkin. Misalnya sebelum kita wawancara kita bikinin kopi, kita kasih makanan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima itu berbicara dengan bahasa yang Sopan. iya, Santun. sopan dan baku. Oh iya. Baku itu yang udah terdaftar di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat POUEBI. Nanti kalian akan belajar di Kamus Besar. Kelala batu. Pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Tahu kakak nak baca PR yang bapak kasih kemarin untuk dibaca. Iya Pak, dia main terus Pak. Nah, selanjutnya Main dulu yang dia. keenam, kalau narasumber lagi berbicara, kita tidak boleh Motong. nggak boleh memotong, nggak boleh menyela. Motong pakai pisang nggak boleh. Dilarang Menyela. menyela.
tahu potong. Nah, selanjutnya kalau udah kita dapat data yang kita mau nih, itu udah dapatkan apa yang kita tanyakan. Misalnya, Pak, bisa nggak berikan adik kotak pensil? Terus bapaknya nggak mau, kita tuh tanya-tanya terus, pujuk-pujuk terus. Nanti baru pas bapaknya bilang, iya boleh. Kalau udah dibolehin, kalian harus bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Berterima kasih. Kasih reward. Nah, inilah pertama, sebelum wawancara kita harus pastikan ada narasumber. Yang kedua ada Wawancara. Nah, dari kalau kita udah dapat 2 poin ini, kita harus pada bersikap. Yang pertama, Perkenalkan diri. perkenalkan diri. Yang kedua, Meminta waktu. yang ketiga, Sekali janji. yang keempat, yang kelima, Berbicara sopan. yang keenam, Dilarang menyela. yang ketujuh. Terima kasih. Nih, setelah kita tahu apa saja sih yang etika-etika atau sikap yang kita harus lakukan, tentu saja kita mau mewawancari seseorang, kita harus punya daftar Tanyaan. Isi daftarnya apa saja sih? Isi teks, Banyak. wawancara, ada berapa unsur? Yang 5. kemarin sudah dibahas oleh Bu Ayu. 5. Iya, 5W+1H. Yang pertama apa? 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 Bahasa Inggrisnya? What? What? What the hell? Yang kedua? Bagaimana? Bagaimana? Oh, la pintu how? Bagaimana bahasa Inggrisnya? How? How are you? Yang ketiga? When? Siapa? Apa bahasa Inggrisnya? Who. Yang keempat? Di mana? Where? Where? Bahasa Inggrisnya? Where are you? Yang kelima? Mengapa? Bahasa Inggrisnya? Why? Why? Yang keenam? Kapan? Bahasa Inggrisnya? When. Nah, contohnya, kenapa harus ada 6 ini? Karena inilah pokok-pokok yang harus kalian bahas dalam teks wawancara. Contoh apa? Kita kasih contoh misalnya, apa tindakan yang akan Bapak lakukan setelah ada kucing yang menyangkut di atas atap rumah? Itu wawancara kalau bersama dengan pemadam kebakaran. Bomba. Ya, bomba yang ketemu video itu pasti kenal bomba. Kucing Nah, atas pohon. selanjutnya yang kedua, bagaimana cara pemadam kebakaran menyelamatkan kucing yang ada di atas rumah? Manjat. Nah, dengan cara memanjat menggunakan Tangga. Nah, udah dapat informasikan? Iya. Selanjutnya, siapa yang menyelamatkan kucing di atas atap rumah? Bomba. Bomba, benar. Dapatkan informasinya kan? Selanjutnya, di mana kucing itu berada untuk diselamatkan? Kucing di atas pagar. Di atas atap, udah dapat belum informasinya? Udah. Udah. Selanjutnya, Mengapa? mengapa pemadam kebakaran menaiki tangga ke atas atap rumah? Kucing dikejar tikus. Menyelamatkan kucing. Selanjutnya kapan? Nah, kapan nanti itu ada di teks yang akan Bapak bagikan. Hari ini. Nah, di situ. Dari sini ada yang ditanyain nggak? Tidak. Ya. Nah, kalau tidak ada, Bapak akan kasih kalian soal sebentar. Ye, soal. Jangan sulit-sulit, Pak. Banyak. Oh, ayo nih, silakan kerjakan. Nanti dikumpulkan ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk jawab 3 soal itu, oke? Oke, Pak. Ayu nyontek, Pak. Jika ada petunjuk kerjanya, dibaca dulu.
Ayu nyontek, Pak. Mana ada Pak? Ayu nggak boleh nyantek ya, Ayu. Ada di duluan Pak. Udah. Udah. Ya, ketua kelas kumpulkan selesai dikumpulkan ya. Bukan ya. Kejam Bapak. Nah, ini cuma 3 soal. Kalian tuh banyak bicaranya. Ya, Pak. Yo, jangan nyontek yo, senang, Pak. Tinggal silang ya. Lagi. Sok ketua kelas kau. Bapak koleksi sebentar ya. Ya. Dapat apa, Pak? Pun kalau 100. Oke, nah dari hasil yang Bapak koleksi, ternyata anak Bapak udah menguasai tentang 5W plus 1 K. Nah, barulah Bapak akan kasih kalian bahan bacaan. Nah, Bapak akan bagi kalian jadi beberapa kelompok. Nah, di sini Bapak akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Di mana nanti Bapak akan suruh 3 orang bikin pertanyaan dari teks tentang harimau dan 2 orang tidak perlu dibuat tapi harus menjawab. Jawab. Saya tidak mau kelompok Sukri, Pak. Oke, silakan Bapak kasih waktu baca 5 menit. Ya, Pak. Dapat sudah Kak. Yo, janganlah nyontek baca, Pak. Cuma baca mau nyontek aja. Ya Allah. Oke, udah? Sudah. Silakan 3 orang maju untuk memberi pertanyaan dan 2 orang menjawab pertanyaan. Si anak dia. Ayu, Adisa, dan Adi silakan maju. Rahel, Uci, dan Susi silakan maju. Ya, Orang berapa? Susi sama Rahel maju. Ya, Rahel. Lamanya, Pak. Nah, jadi Susi sama Rahel yang akan menjawab. 3 orang ini yang akan bertanya. Wawancara. Jadi anggap saja 2 orang ini adalah saksi mata yang melihat harimau di dalam desa. Ya, silakan siapa yang mau nanya duluan? Tanya dulu Kak. Kapan harimau masuk ke desa? Oh, itu 7 hari yang lalu. Apa? Coba lagi cari jawabannya. Ketika malam tiba. Malam tiba. Ayo. Beberapa minggu belakangan ini. Iya, beberapa minggu belakangan ini ketika malam. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Itu terakhir. Tidak tidur dari mau. Apa yang terjadi pada harimau? Ngobel. Beberapa harimau masuk ke ekor harimau masuk ke area warga. Beberapa ekor harimau. Di mana peristiwa harimau masuk ke era pemukiman warga di desa Magur. Tepuk tangan dulu buat kawan-kawannya. Nah, itu tadi pertanyaan yang udah kawan-kawannya buat. Sekarang kita akan coba bermain peran. Di sini Bapak akan minta Sukri dengan Dandi buat bermain peran. Silakan maju Bang. Bermain peran itu nanti ada yang jadi pewawancara dan ada yang jadi narasumber. Ini ada teksnya, kalian tinggal baca aja. Saya kira acting, Pak. Iya, bisa juga acting. Oh. Kalau syuting itu ada kameranya kan. Ada. Nih. Silakan dibaca. Siapa yang menjadi pewawancara dan siapa yang menjadi Pak Andi? Pak Andi itu lah. Ya, silakan. Ini sini Bang, ini sini Bang. Nyari-nyari dia, Kak.
Silakan. Pegang mic, pura-pura pegang mic, Bang. Udah wawancara. Iya, jangan berebut dong. Bagi-bagi Pak. Ada. Nah, ada satu mic ya. Satu minggu. Ya, mulai. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Anda sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah kita semua sehat. Maaf Pak jika mengganggu waktunya. Saya ingin melakukan wawancara terkait berita harimau yang masuk ke desa Bandung ini Pak. Apakah boleh? Boleh. Baiklah. Pak Haji, apakah jika di desa Bandung ini dimasuki harimau? Ya benar, harimau yang masuk di desa Bandung. Kira-kira sudah berapa lama harimau telah memasuki desa Bandung ini? Ada beberapa minggu belakangan ini, mungkin sekitar 3 mingguan. Lalu apakah harimau itu mengganggu warga Bapak? Selama masuk ke sini di kawasan desa Bandung, harimau memang belum mengganggu warga sekitar. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Bagaimana dengan kondisi warga desa Bandung Pak? Warga desa Bandung berupaya mengamankan karena peliharaan mereka. Saat malam juga, para warga juga bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Menurut Bapak, mengapa harimau-harimau tersebut bisa masuk ke kawasan Bandung ini? Menurut saya, hal ini terjadi karena warga sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan dan memperluas lahan bumi mereka. Akibatnya, habitat hewan semakin sempit, sehingga hak hewan menjadi penghuni hutan terganggu dan sumber makanan hewan juga rusak. Akibatnya, hewan-hewan mencari makan di tempat lain. Itu tertunda. Baiklah, mungkin itu sekian wawancara saya Pak. Terima kasih atas ketersediaan. Mari, sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu wacaranya. Nah, dari teks tersebut ada narasumber, ada wawancara, dan setiap seorang wawancara itu diterapkan di dalam teks yang Bapak suruh temannya baca tadi. Nah, di sini Bapak akan kasih satu gambar, kerjakan dengan kawan semejanya. Kalian nanti cari identifikasi hewan apa ini, nanti kalian buat teks wawancara dari binatang yang ada di Bapak bagikan ini. Tapi untuk maju ke depan nanti kalian bukan bikin teks wawancara, kalian ngasih tahu dulu teman-teman teks yang akan saya buat ini tentang bekantan misalnya. Bekantan itu dari mana, ciri-cirinya seperti apa. Oke? Baik, Pak. Oke, ini untuk Anissa. Bapak yang cantik, Bapak yang umur. Kamu enggak, Pak? Oke. Ada poinnya nih. Anissa sama Neki tolong ya, kalian itu kelompok dekat-dekat. Di belakangnya, Pak. Persis. Oke. Kasih nanti dari Cici layang hai sama tidak video. Udah dapat gambar semua? Jadi video ada yang kirim tadi. Halo, udah dapat semua gambarnya? Oke, silakan dari kelompoknya Anissa dan Ayu maju ke depan. Presentasikan hasil binatang apa yang akan kalian bahas nanti di kedepannya. Bisa mana? Adis dan Ayu. Ih, bapak ini itu belum Pak. Ya, silakan. Jauh-jauh, Bapak. Kasih tahu binatang apa dan ciri-cirinya. Nanti kalian itu akan tulis pertanyaan seperti apa gitu. Buat 2 pertanyaan aja. 2 pertanyaan. Iya. Tunjukkan ke kawannya. Apa tuh? Teman-teman, ini adalah gambar bekantan. Wow, besar hidungnya. Nah, langsung diajukan apa ciri khas dari bekantan? Besar hidungnya. Laki-laki ciri-cirinya hidungnya besar dan panjang. Besar dan Panjang. Kita yang terakhir Kak. Bagaimana bentuk rambut bekantan?
Bukan apa yang jawab, apa yang nanya ke Vanessa. Ya. Asalnya dari Indonesia. Lidahnya panjang. Sudah? Sudah, Pak. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, itu contoh kita bisa cari topik apapun selama kita tahu informasi dari barangnya. Kita bisa lakukan tes wawancara. Nah, Bapak akan kasih kalian tugas rumah. Di sini dalam bentuk kelompok, teman sebangku lagi. Silakan kalian cari tokoh yang ada di sekitar kalian. Boleh Pak Ustadz, Pak RT, ajak orang tua kalian wawancara sejak kapan Pak RT itu menjabat atau Pak Ustadz yang ngajak. Nanti kalian bicarakan dengan teman kelompoknya dan buat sebanyak-banyaknya pertanyaan dari hasil wawancara tersebut. Oke? Oke. Nah, dari sini coba Bapak pengen kalian menyampaikan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Satu orang. Oke, bisa. Wawancara adalah teks yang berisi tanya-tanya. Iya, wawancara adalah teks kita tanya dan jawab. Adalah satu-satu wawancara. Iya, benar. Selanjutnya Iqbal. Apa aja yang harus kita lakukan sebagai pewawancara? Jangan pingsan kok, jangan pingsan. Wawancara. Selanjutnya. Nah, oke, benar. Dan apa sih yang harus ada di dalam teks pertanyaan di wawancara? Kak Suryani. 5W+1H. Kak Vivi sebutkan. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Nah, benar. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, oke. Karena Bapak rasa kalian sudah menguasai dan jam kita udah habis, ketua kelas tolong siapkan kelasnya untuk berdoa dan tas-tasnya tolong dikemas. Sudah? Sudah, Pak. Oke, ketua kelas silakan bikin doanya. Dan semoga marilah kita bersama-sama berdoa agar memberikan keselamatan jalan pulang. Mulai. Doa selesai. Oke. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maafkan. Ingat tugas kalian dan kita akan bahas di depan. Saya dari Bapak. Wassalamualaikum.